Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Kadita. Saya adalah mahasiswi Institut Manajemen Telkom angkatan 2010. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit banyaknya akan menjelaskan tentang ITOM. Pertama-tama, ITOM itu merupakan kepanjangan dari Enhanced Telecom Operation Map. Definisi ITOM sendiri adalah merupakan kerangka atau model proses bisnis yang dibutuhkan oleh service provider dan menganalisanya dari level-level yang berbeda berdasarkan prioritas bisnisnya. ITOM berbasiskan pada Telecom Operation Map atau TOM yang merupakan model referensi proses untuk operasi dan manajemen di perusahaan telekomunikasi modern. ITOM itu terdiri dari beberapa level. Mungkin saya akan menjelaskan dimulai dari level 0. Ini merupakan gambar dari level 1 ITOM yang menjelaskan lebih detail dari proses bisnisnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langsung ke level 2. Level 0 terdiri dari customer, strategi infrastruktur and product, operation, yang di dalamnya terdapat market, product and customer, service, research, supplier or partner, dan terdiri lagi dari supplier atau partner, juga enterprise management yang di dalamnya terdapat shareholders, employee, other stakeholders. Operation, strategi infrastruktur and product, juga enterprise itu merupakan 3 proses area utamanya. Dan market, product and customer, service, resource, supplier itu merupakan 4 area fungsional. Operation itu meliputi manajemen proses operasi intinya. Strategi infrastruktur and product itu menjelaskan tentang perencanaan dan manajemen life cycle-nya. Sedangkan enterprise manajemennya itu menjelaskan tentang manajemen yang mendukung proses bisnisnya. Dari 4 area fungsional, pertama yaitu market, product, and customer itu berhubungan tentang segala sesuatu dari yang berhubungan dengan penjualan, customer relationship management, ordering, penanganan masalahnya, billing, dan manajemen quality of service-nya. Yang kedua itu service, itu berhubungan dengan pengembangan layanan dan konfigurasi, juga analisis kualitasnya. Untuk resource-nya itu manajemen dan pengembangan infrastruktur perusahaan, baik yang berhubungan dengan produk maupun service yang mendukung perusahaan itu sendiri. Untuk yang keempat, supplier atau partner, ini berhubungan dengan interaksi antara perusahaan dengan supplier atau partnernya. Di sini itu terdapat proses yang namanya supply chain. Ini merupakan level 2 ITOM yang lebih spesifik terhadap operasinya. Dari operasi ini terdapat operation support and deadlines, fulfillment, assurance, billing, dan revenue management. Di operation support and deadlines ini terdapat customer relationship management, service management and operation, resource management and operation, juga supplier or partner relationship management. Saya akan menjelaskan case study pada CRM support and deadlines. Saya akan mengambil kasus mengenai pelanggan IM3, tapi pada fase customer relationship management. Customer relationship management terhadap fulfillment, assurance, dan billing itu akan terjadi aktivitas di mana customer akan bertemu langsung pada fase berikut, pada fase tersebut. Lalu di sini ada aktivitas yang namanya selling yang dilakukan oleh perusahaan Indosat khususnya untuk mengenalkan produk IM3 kepada segmen pasar yang sudah ditentukan. Lalu di sini sebelum terjadinya setelah kita melakukan penjualan, kita melakukan tentang marketing atau pemasaran atau pengiklanan dari produk IM3 tersebut. Dari sini kita mendapatkan respons dari iklan atau pemasaran yang telah kita lakukan. Setelah terjadi respon ini, artinya terjadi yang namanya pemesanan pembelian. Pada fulfillment ini kita memenuhi pesanan dari produk IM3 tersebut yang diinginkan oleh pelanggan. Di sini masuk ke aktivitas order handling. Lalu kita masuk ke assurance. Ketika pelanggan sudah menggunakan produk IM3 yang sudah kita pasarkan tadi, yang sudah kita kenalkan,
terjadi suatu masalah, mungkin ada misalnya saja terjadi gangguan atau kualitas jaringan yang buruk, itu jadi perusahaan itu mengatasinya pada fase assurance. Di sini ada yang namanya di aktivitas problem handling. Problem handling itu ketika perusahaan sudah mulai mengatasi masalah yang terjadi pada pelanggan pelanggan M3. Lalu di sini ada customer quality of service and SLA management, yaitu mengenai tentang kontrak yang dibuat antara perusahaan dengan pelanggan. Sebenarnya dari SLA management ini, pelanggan itu tidak menyadari bahwa ketika kita membeli produk M3 tersebut, kita sudah terikat kontrak dengan perusahaan Indosat. Lalu kita masuk ke billing atau pembayaran. Di sini aktivitas-aktivitas yang terjadi itu ketika kita melakukan pembayaran setelah kita membeli produk M3 tersebut. Dan dari billing ini, jadi invoice, billing ini ada aktivitas namanya invoice. Yang namanya invoice, billing event, itu masuknya semua ke aktivitas tersebut yang berhubungan dengan billing itu pasti masuknya ke fase billing and revenue management. Setelah seluruh aktivitas ini terjadi, di situ pelanggan ada yang pergi dan ada yang tetap menggunakan produk M3 tersebut. Di sini masuklah ke namanya aktivitas yang namanya ada kegiatan retention loyalty atau fase retention loyalty. Artinya kita membuat bagaimana supaya pelanggan M3 tetap menggunakan M3 tanpa pindah ke provider lain dan membuat mereka loyal terhadap M3, sehingga kita perusahaan mendapatkan profit yang besar dari loyalitas pelanggan M3. Demikianlah penjelasan mengenai item beserta level-levelnya dan mengimplementasikan kepada kasusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.